permasalahannya itu apa-apa dikaitkan dengan Puji. Dia juga nggak ngapa-ngapain. Hola netizen yang tercinta, Fadly Faisal menunjukkan kemarahannya yang mendalam terhadap penyebaran fitnah yang melibatkan nama adiknya Fuji dalam isu perselingkuhan yang melibatkan Aziza Salsa dengan Salim Nauderer. Meskipun Fuji telah membantah keras tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah, isu tersebut masih terus menyebar di media sosial. Sebagai seorang kakak, Fadly merasa bahwa adiknya telah menjadi korban dari berita-berita negatif yang tidak mendasar, dan hal ini mendorongnya untuk menyuarakan rasa tidak terimanya melalui akun Instagramnya. Selain itu, Fadly juga mengungkapkan kemarahan terkait rumor lain yang menyebutkan bahwa Fuji terlibat dalam video sur dengan seorang pria bernama Satria Ananta. Merasa adiknya terus-menerus diserang oleh berita-berita yang tidak benar, Fadly meminta kepada publik untuk menghentikan penyebaran hoax dan fitnah yang merugikan. Stop nyebar hoax deh, apa-apa adik gue mulu yang kena. Enggak usah dijatuhin terus mentalnya, stop fitnah-fitnah. Ya, begitulah kata Fadly Faisal. Sementara itu, Fuji juga tidak tinggal diam terhadap berbagai rumor yang mengaitkannya dengan kabar perselingkuhan Aziza Salsa. Dalam tanggapannya, Fuji mengungkapkan keheranannya terhadap berbagai gosip yang terus-menerus menimpa dirinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Iya, hati-hati loh. Sekarang udah bukan ipar adalah maut lagi loh, tapi sahabat adalah maut. Sering foto bertiga-tigaan, takut banget. Sering ngintilin kita, taunya dia bukan pengen nemenin kita, tapi pengen deket-deket sama laki kita, takut banget. Baik-baik, makanya nih lu kalau misalnya udah punya temen nih, ya, sasimo alias sana sini mau nih, tiap tongkrongan pasti aja yang udah dipakai sama dia, jangan lu temenin nih. Apalagi yang udah ada potensi tukang ngelakorin laki orang tuh, baik-baik. Karena nih, dia ngelakorin laki orang aja kayak nggak mikirin perasaan bininya. Apalagi lu nih temen deket kayak gitu, udah nggak ada hati modelan kayak gitu. Makanya baik-baik pade ya. Malah lu kayak kasusnya si itu tuh, sakit hati tau nggak? Dia kayak badut tuh si ceweknya. Lagian juga sih udah lakinya nggak tahu diri juga, udah hidup enak, dienakin, diajak jalan-jalan ke luar negeri, ya kan Gretong. Kurasa si Gretong ya kan, itu banyakan bi ceweknya kan, nggak ada syukurnya. Orang mah kalau udah di apa namanya, di alem-alemin, disayang-sayang, ya, dicinta-cinta, dibucin-bucinin, udah aja tahu diri, disayang-sayang kayak tuh. Mana ceweknya cakep kan, kurang apa ya coba tuh, duitnya banyak ya kan, walaupun dia bebuntut tapi cakep lu ya kan. Bodinya aduhai bahenol, masih kurang aja nih bule, emang nih nggak ada syukur nih lu, kurang enak apa hidup lo, Jadi makanya baik-baik aja deh, baik-baik nih. Sekarang udah bukan ipar adalah maut, tapi teman adalah maut. Gimana coba nggak kelepek-kelepek laki-laki yang lembut, cakep, ganteng, ngomong begitu? Nggak akan aku hapus, soalnya kita kan nggak akan putus. Wah, laki-laki mah sama aja, mau yang kalem, mau yang mukanya lembut, mau yang gahar, mau yang gimana pun ya tetap laki-laki. Cuman dua pilihannya, mau bajingan atau belok. Udah itu doang, nggak ada pilihan lain. Ya, kenapa berani berstatement seperti ini? Pengalaman, Bo. Jadi pokoknya ambil hikmahnya, apapun yang terjadi sama diri kalian, para wanita, misalnya dikecewakan sama laki-laki, yaitu perjalanan pendewasaan kalian. Pasti ada hikmah yang kalian dapat ya, untuk tidak melakukan hal buruk lagi. Bukan hal buruk kali ya, untuk tidak melakukan salah pilih lagi, atau terburu-buru, atau ya harus punya pasangan dong gitu. Orang-orang punya pasangan terus kita merasa nggak berbuat apa-apa. Enggak, kamu sendiri pun kalau bahagia kenapa enggak gitu. Walaupun tetap yang namanya punya pasangan itu harus diupayakan, tapi dengan standar-standar yang paling penting adalah dia takut Tuhan. Emang susah sih zaman sekarang ya, tapi kalau kita punya niat, bismillah pasti dapat. Saya tuh heran ya saat ini ya, sorry ya,
saat ini sepertinya kalau segala sesuatunya itu biar rame dikaitkan dengan puji ya. Jadi sosok puji itu sepertinya tuh harus dipakai. Apa-apa puji nanti apa-apa lagi disalahkan puji lagi. Saya bingung. Salahnya puji itu di mana? Saya bukan mendewa-dewakan puji, tidak ya. Tapi kok orangnya tuh nggak pernah nyenggol orang, orangnya tuh nggak pernah ganggu orang, tapi dianya selalu dijadikan masalah oleh orang lain. Nah, yang aku tanya, yang bermasalah nih orang atau pujinya? Satu orang gitu loh. Terus abis itu disalahkan lagi. Ada yang saya heran tuh ya, gak masuk akal gitu loh. Dia gak nyenggol orang, dia gak ngapain orang, tapi nanti yang disalahkan puji. Fansnya puji, barbaran, brutal kata dia. Bingung ya, bukan mengadu domba fans, tidak ya. Ya Allah, aku udah tua, udah umur, untuk apa, gak ada apa-apa. Cuman aku pingin kita semua sadari gitu loh, masalahnya tuh di mana. Kalau permasalahannya itu apa-apa dikaitkan dengan puji ya. Puji itu cuma satu orang loh, dia juga nggak ngapa-ngapain. Ada lagi komentar misalnya ngata-ngatain puji, masalahnya dengan dirimu apa? Orang puji juga nggak kenal kamu, nggak pernah bersentuhan dengan kamu, misalnya yang komen ya. Masalahnya tuh apa? Kalau saya pikir masalahnya tuh ada di diri kamu. Kamu yang suka ngatain puji, artinya kamu punya hati hitam iri atas keberhasilan yang ada di puji. Udah itu pakai gitu. Emang puji bukan artis? Masih mending puji daripada yang komentar. Yang komentar siapa coba? Dia umur segitu udah bisa beli rumah, udah bisa memberikan satu hal kehidupan bagi anak yatim piatu, udah bisa membahagiakan orang tuanya. Jadi nggak ada apa ya? Nggak ada hubungannya, nggak ada sesuatu yang ditarik, yang memang urgent, yang harus ditarik-tarik nama puji. Tapi kalau nggak pakai puji nggak rame. Iya, ilah, sama aja yang komen. Ya itu aja yang dipakai. Kalau nggak gitu, nggak ngonten, nggak makan. Nah, akhirnya kemakan sendiri. Makanya hati-hati. Apa-apa tuh jangan dikaitkan sama puji. Puji nggak salah, puji lagi. Ada masalah suami istri orang, puji lagi. Aduh, yang bermasalah dirimu ya. Kalau saya rasa, kalau puji itu apa sih yang dibuat dia? Dia nyenggol orang enggak, nyindir orang enggak. Dia happy pan aja, orang yang lain merasa tersakiti sama puji. Gila Jadi saya gue bukan mau ngobrol panjang permasalahan ini, tapi ada berita yang dimana disebutkan bahwa puji juga ikut terseret ya, yaitu ada yang menyatakan bahwa Aziza Salsa pernah berhubungan dengan salah satu mantan dari Fuji. Ya, kabar ini sempat mencuat pada awal-awal kasus katakanlah kasus dari Aziza Salsa ini mencuat, dan sampai sekarang tidak ada keterangan siapa itu mantan dari Fuji-nya itu yang pernah berhubungan dengan Aziza Salsa. Namun warganet malah salfok ke Torik, bahkan sang istri Torik Aliyah Mas Said harus mengklarifikasi bahwa lelaki yang dimaksud itu bukanlah Torik ya. Jadi ya mungkin sampai sekarang klaim bahwa mantan Fuji yang dimaksud itu adalah Torik itu kita bisa hilangkan ya, bisa kita gugurkan ya, artinya bukan Torik lelaki itu gitu, tapi mantan Fuji yang lain gitu ya. Fuji ini ya memang selalu menjadi sorotan ya, dimana ada nama dia ya pasti selalu menjadi topik hangat ya terlebih ketika pernah berhubungan dengan Torik Halilintar. Tapi ya semuanya sudah berlalu ya untuk itu, dan sampai sekarang tidak ada klarifikasinya karena mungkin ya bagi Fuji sendiri apa yang harus diklarifikasi gitu ya disebutnya juga itu mantan kekasihnya, ya sudah gitu. Itu adalah masa lalunya Fuji, itu adalah orang yang pernah dekat dengan Fuji dan sekarang udah nggak dekat lagi gitu ya, apa yang harus diklarifikasi gitu. Yang jelas menurut kabar yang beredar itu selain dari mantannya Rahel V-nya itu memang ada lagi, tetapi kita tidak bisa memastikan begitu saja ya. Seperti yang gue bilang, bukan urusan kita untuk kepo urusan dapur orang lain, bukan urusan kita untuk tahu urusan rumah tangga orang lain ya. Namun janganlah ada lagi orang yang terseret akibat kasus ini. Udah biarkan itu mereka berdua, biarkan mereka selesaikan. Jangan ada lagi yang terseret nama-nama lain. Mau terseret apapun namanya, yang jelas itu adalah masalah mereka berdua. Intinya begitu saja, intinya gitu aja, dan biarkan mereka menyelesaikan.
Intinya nih ya, kalau orang baik itu auranya itu pasti berbeda. Auranya itu pasti bercahaya. Dan ya tingkat kesuksesan dia itu tidak diukur dengan ukuran yang minim. Tetapi ya untuk orang yang auranya baik, auranya positif, ya suksesnya itu bisa sampai jangka panjang gitu loh. Nah, seperti si Fuji ini, suksesnya itu ya sampai karirnya itu ya sampai bener-beneran kayak membludak, sampai dia di usia muda aja udah bisa beli rumah itu sampai ber-MM coy. Dan ini yang harus dikagumkan ya. Dan si Fuji ini tentunya ya, sekali dia mereview, bukan produk ya, mereviewin orang, pacar dan sebagainya, bahkan di dalam cycle pertemanannya itu temennya itu juga bisa ikutan terkenal gitu loh, karena memang auranya itu luar biasa banget tuh, aura seorang Fuji. Dan aku sendiri juga nggak kenal tuh alias tuh siapa kalau nggak melalui jalurnya si Fuji gitu loh. Dan saya sendiri taunya si Torik Halilintar ini dari si Fuji. Dan juga tahu Alia ini ya karena Alia ini pacaran sama Torik setelah putus sama si Fuji. Iya kan? Nah, meskipun memang si Alia ini memang udah katanya ya udah terkenal dari dia masih kecil ya, udah ikut-ikutan main-main sinetron ataupun iklan-iklan gitu, tapi memang saya nggak tahu dia gitu loh. Dan juga saya tahu Alia itu memang pure dari Fuji gitu loh. Jadi betapa hebatnya si Fuji ini gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan si Fuji ini ya wajar-wajar aja kalau banyak banget kasus-kasus yang mengkaitkan dia ya biar supaya viral. Kalau nggak dikaitkan dengan Fuji ya nggak akan viral gitu loh. Jadi semua problem yang ada terjadi di muka bumi ini pastinya semua itu disangkut pautkan dengan si Fuji. Nah, yang paling stresnya ini Pak Hajinya ini ya, Pak Haji Faisalnya ini ya, Pak Haji Faisal ya. Kalau aku nih jadi Pak Haji Faisal, aku bisa stres nih tiap hari nih. Asing gila klarifikasi terus, bayangin. Masalah si Ajija selingkuh dengan Salim aja dikaitkan juga dengan Fuji. Gila nggak sih? Tiap hari tuh kayaknya tetap ada wartawan yang datang ke rumah untuk menanyakan ke Bapak Haji Faisal. Jujur ya Pak, kalau aku jadi bapak, aku udah bisa stres banget dan bisa tantrum Bapak. Netizen hari ini disibukkan dengan berita-berita yang sangat hot potato. Selain keputusan MK yo, kurang rampung iki yo, masalah iki yo. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Lah kok yo ditututi dengan kisah percintaan Arhan ambek Zize. Sing tak delok ning sosmed iki ayem-ayem wae ngono lho. Lah kok ternyata ki jarene Zize digosipne iki selingkuh ambek pacare Rasel V-nya. Si Salim. Salim, eling Lim. Wiki soleh rondo sugih lho Lim, yo isih ayu bodine sik semblohe. Isih ae kurang Lim golek sing piye, model piye. Bolongan njaba kono is padha wae, ngono-ngono kuwi lho Lim. Rupa kuwi besok ya bakal malih, jenenge menungso kuwi bakal ana fase sing jenenge tuwa. Payo wong lanang-lanang ki belo caca. Gek kelang si Zize barang kuwi lho. Kurang piye si Arhan kuwi lho, baik hati mas-mas Jawa, tulus ra neko-neko, wis manis kaya ngono lho. Barate we gawe kopi ae yo, ngwasi senyume Arhan ora nggae gula wis manis lho. Isih aku kurang Zize. Padahal zaman saiki wong lanang zaman saiki kuwi wis angel lho. Angel golek lanang sing iso diugemi lambene, sing iso diugemi janjine. Arhan iki kurang apa Cice golek sing model piye lho. Saiki iki lho 2024 krisis moneter, laki-laki yang benar-benar tulus, ono laki-laki sing duwe akal bulus ya rungokno gawe Mas Arhan semangat ya Mas Arhan yo. Sampean iki bagus Mas yo. Walah mas koyo sakno men mas peh jan cinta sendirian ki peh nggaretan polo jan ngesane aku.